Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 2, halaman 10-14 dan 19-21. Muatan pembelajaran IPA, PPKN, dan SBDP. Iya, terbuka kordennya. Oke, dalam pembelajaran 2 ini kita akan disuguhi, kamu telah belajar tentang Michael Faraday. Masih ingat kan? Yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama kita akan disuguhi, ayo mengamati. Amatilah gambar kamar Edo berikut ini. Kamarnya cukup mewah. Ada kipas angin, ada lampunya 2, nyala semua. Kemudian radio tape, kasur, buku, meja, banyak semua ya. Nah, di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Kamu bisa lihat, kamu bisa jawab sendiri. Ada kipas angin, radio, lampu ruangan, dan lampu belajar. Ya. Waktu itu belum ada HP ya, belum zamannya HP kali. Kemudian apa manfaat listrik untuk Edo? Listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Sekarang amatilah sekitarmu, coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Ya, kamu lihat di sekitar rumah kamu, sekarang kamu berada di rumah, manfaat listrik yang kamu temukan apa saja. Di sini Bapak sudah contohkan seperti biasa. Yang pertama, menyalakan lampu untuk penerangan, berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone, kemudian mendapatkan air dengan pompa air elektrik, mengawetkan makanan dan minuman dengan kulkas, mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, saya masih merasa terhambat ketika melakukan sesuatu, apalagi ketika malam hari, kegiatan belajar kurang maksimal. Yang pasti kesal ya, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu menggunakan listrik. Contohnya komputer, PC ya khususnya, kalau laptop kan ada baterainya. Gitu ya, tiba-tiba mati lampu, nah, itu namanya kesal sekali. Oke, berikutnya ayo kita berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Ya, kita lihat gambar pertama. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya ya, karena dengan bersekolah dia bisa mendapatkan pendidikan. Yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Di sini sedang ada gambar seorang anak bercerita kepada kedua orang tuanya ya. Ya, karena orang tuanya mau mendengar pendapatnya. Kemudian gambar berikutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang nyaman? Ini ada seorang anak yang ditertawa oleh 2 orang temannya. Apa nggak tahu ya, mungkin dibully atau dirundung. Nah, jawabannya belum, karena perundungan dari teman-temannya membuatnya dibayang-bayangi rasa takut. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Sementara si anak sedang belajar, orang tuanya sibuk bermain gadget sambil menonton TV. Nah, jawabannya pasti ya belum, karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitasnya sendiri. Oke, berikutnya. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Nah, di sini ada tabel, ada 3 kolom. Hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat. Kita akan bahas dulu hak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan orang-orang anggota keluarga yang lainnya.
Kemudian mendapatkan uang jajan. Nah, ini yang suka masih terbiasa untuk jajan pasti setiap hari minta uang jajan ya. Dan bagus untuk yang tidak dibiasakan untuk jajan. Kemudian mendapatkan makanan dan minuman ya. Memang sudah hak kamu mendapatkan makan dan minum. Kemudian mendapatkan tempat tinggal atau rumah ya yang layak. Kemudian mendapatkan fasilitas untuk belajar ya, bisa minta meja belajar, kursi, kemudian lampu belajar, buku-buku juga seperti itu ya. Kemudian hak di sekolah, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jelas kalau di sekolah itu mendapatkan pendidikan ya. Kemudian memanfaatkan fasilitas sekolah, mendapatkan bimbingan belajar dari guru tentunya, memperoleh perhatian dari guru, dan mendapatkan pelayanan kesehatan sekolah khususnya dari UKS. Kemudian hak di tengah masyarakat, berkumpul dan berorganisasi, mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat, mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah, mendapatkan hak untuk memilih, ini kalau sudah di atas 17 tahun ya. Kemudian mendapatkan pelayanan catatan sipil ya, seperti membuat KTP, akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang dan penggunaannya tergantung orang tersebut ya. Mau dipakai atau didiamkan saja terserah. Nah, apa saja yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah? Hak di rumah akan kita peroleh setelah kita memenuhi kewajiban kita. Apa kewajiban kita di rumah? Sebagai pelajar tentunya belajar, mengerjakan tugas, kemudian belajar untuk esok hari, menghafal, bernyanyi, ya, tugas menari. Nah, seperti itu. Setelah kamu memperoleh kewajiban, memenuhi kewajibanmu, otomatis hak kamu juga akan diperoleh. Ya, bisa disayang oleh orang tua, kemudian beri uang jajan lebih mungkin, atau makanan yang enak mungkin. Nah, ketika di sekolah pun seperti itu. Hak di sekolah akan kita peroleh setelah kita memenuhi kewajiban kita sebagai warga sekolah. Apa kewajiban kita di sekolah? Yang pertama adalah mentaati tata tertib di sekolah. Setelah kalian mentaati tata tertib di sekolah, tentunya kamu akan mendapatkan hak. Ya, hak utama dalam di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kalau kamu tidak tertib atau tidak disiplin dalam mematuhi atau memenuhi kewajiban sekolah, ya otomatis kamu tidak akan mendapatkan hak kamu. Kemudian di tengah masyarakat seperti juga, hak di masyarakat akan kita peroleh setelah kita memenuhi kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Berikutnya, sekarang ayo kita berkreasi. Nah, sini ada teks lagu Mariam Tomong. Kita lihat ya, Mariam Tomong ini lagu daerah yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara, atau biasa disebut dengan suku Batak ya. Kita dengarkan dulu lagunya seperti apa. Mariam Tomong Daina, Sina Pang Mas
kalian bisa berlatih di rumah, kemudian dihafalkan dan nanti dinyanyikan. Kita lanjutkan. Ya, supaya nada kamu menyanyikan dengan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi untuk memperhatikan interval nada. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan sol mi sa si tangga nada berikut. Nah, do re mi fa sol la si do, ya. Do itu disimbolkan dengan angka 1 tanpa titik atas, tanpa titik bawah. Re 2, mi 3, fa 5, 4, sol 5, la 6, 7, si, dan do tinggi, nada titik di atas, angka 1. Jadi seperti itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, nada berikut berjarak 1 nada. Coba berlatihlah membunyikan nada-nada berikut. Jarak 1 nada adalah do ke re. Do re gitu ya, re ke mi, re mi, fa ke sol, fa sol, sol ke la, berarti 1 1 1. Kemudian nada berikut berjarak setengah nada, berlatihlah nada berikut. Nah, setengah nada hanya ada 2, mi ke fa dan si ke la, si ke do harusnya ya. Jadi ini dan ini ya. Berikutnya ya, nada berikut berjarak 2 nada, berlatihlah menyanyikannya. Do mi fa la, ya, 2 nada. Nada berikut berjarak 1,5 nada, re ke fa, mi ke sol, la ke do. Ya, berlatihlah menyanyikan nada-nada berikut. Nah, kamu bisa menyanyikan seperti ini: do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do. Maaf, Bapak bukan penyanyi. Nah, suara Bapak agak-agak sember. Berikutnya, nah, setelah kita mempelajari seperti tersebut, kita bisa simpulkan jarak interval nada seperti ini. Kita beri titik dulu. Do ke re itu 1 nada, ya. Re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do itu setengah. Jadi jarak interval nada seperti itu ya. Nah, cobalah kembali menyanyikan sol masi lagu Maryam Tomong dengan nada yang tepat. Sol masinya ya, do re mi fa sol la si do nya ya. Bagaimana latihanmu hari ini? Ya, semoga jawabannya seperti ini. Latihan saya hari ini sangat menyenangkan. Saya dapat menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan baik karena saya telah berulang kali menyanyikannya. Kalau kamu sudah bisa, kalau kamu belum, ya terserah, kamu bisa menjawab sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nada-nadamu sudah tepat? Ini juga terserah ya, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Mudah-mudahan jawabannya seperti Bapak ini sudah tepat karena saya memahami nada-nada lagu sebelum bernyanyi. Itu sangat bagus sekali. Oke. Ya, baik, itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Jangan lupa kalian menyanyikan lagu Maryam Tomong. Selamat pagi.